Anda masih dengan pacar-pacar hayalan yang memberikan waro kepada semua jenis manusia. Kenapa sih nggak nyari pacar aja? Gue sekarang punya pacar, tapi sudah kandas dong. Akan pernah ku sesali. Di freak banget gitu nggak sih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rizky Haruman di Rizky Haruman Channel. Mantap. Oke, hari ini hal buruk terjadi pada saya, di mana saya menemukan Dut, lu kurang masuk, Dut. Iya. Anjir, ini hal yang paling gue takutin dari suatu fandom JKT itu ini. Apaan tuh? Menemukan temen-temen yang bisa meracuni lu masuk lebih dalam ke jurang peridolan ini. Kan udah dalam sebelumnya. Dan sudah terjadi sekarang. Sebenarnya Iya. ini udah duluan. Iya. Lebih dalam lagi. Iya. Pernah kan nih ada yang baru nih ya, baru dilihat ya. Kenalin di, namanya siapa? Halo, nama gue Aldi. Medsosnya Aldi Yunanda. Osi gue sekarang Nadila. Nadila ya. Nggak tahu besok. Terus Nadila. Oke, siap. Makanya waro dong. Nadila. Saya sudah tidak ekspektasi apa-apa lagi. Iya. Semoga dengan video ini ya dia. Waduh. Perkenalan, lu cuy. Lagi ya? Lagi kan, siapa tahu baru. Nama gue Dika, sosmed gue Twitter @dika_syahada, Osi gue Cindy Hapsari. Kadang ayah. Terus next. Gua Aditya Damai. Posisinya di Only One Penny Fitrianti Melo. Vanilla coklat. Oke, hari ini pendahuluannya adalah anjir kayak skripsi ya. Pendahuluan adalah JKT adalah suatu girl brand, suatu idol group. Maaf. Gimana sih? Suatu Lama idol banget group nih, udah yang idol sudah berapa lama? yang sudah ada dari tahun 2011 sampai tahun 2020, di mana nggak ada cuy idol group atau girl band yang bisa bertahan selama ini. Ini pasti ada konsep yang sangat menarik banget di dalamnya. Dimana di dalamnya ini ada teater, ada handshake dan segala macam yang membuat fandom ini tetap stabil dari dulu sampai sekarang. Nah, hari ini kita mau bahas tentang comeback idoling. Jadi kita ini semua sempat idling dulu ya, sempat vakum dan juga sempat balik lagi. Nah, kita akan bahas apa sih alasan kita comeback lagi ke dunia yang jahat ini. Ya, jahat baik sih. Pertama gue pengen nanya dong sama Adi. Di, sebenarnya definisi comeback menurut lo apa sih? Comeback yang menurut lo tuh apa sih? Ngikutin JKT lagi, apa teateran doang, atau punya Osi lagi, atau gimana menurut lo? Menurut gue yang kalau orang benar-benar bisa dibilang comeback ya dia dari dulu far, mungkin jauh atau mungkin dari dulu ngefans di sini, tapi nggak ngerasain the whole experience. Cuman by sosial media doang atau ngeliatin di web doang. Sekarang dia balik lagi dan ngerasain semuanya. Menurut gue itu sih yang comeback. Ya lu ikut HS, ikut event-event semuanya. Wah, dimana lu enjoy lagi? Dimana lu enjoy lagi gitu. Lu nggak cuma ngelihat bentukannya doang, lu ngerasain semua eventnya sekarang. Kalau menurut lo berdua gimana? Kalau menurut gue itu mungkin orang itu bisa ibaratnya pergi sebentar itu karena ibaratnya orang itu kayak dia tuh punya baterainya gitu. Jadi baterainya tuh udah habis. Nah, terus belum ke charge lagi gitu loh. Ngerti gak? Jadi Nggak ngerti Nggak ngerti loh. Nah, jadi intinya itu misalnya kayak gue nih. Gue kan kuliah di Jogja. Ya. Terus gue sempat karena ada KKN, ada karena skripsi dan magang segala macam. Gue jadi akhirnya lo ada kesibukan. ke distract. Dan akhirnya gue udah nggak gimana ya? Ibaratnya udah nggak ngikutin peridolan lagi. Akhirnya antusiasme gue, minat gue tuh akhirnya udah mulai turun. Terus semenjak gue udah kembali ke sini lagi, ya akhirnya ibaratnya yang baterai perwotaan gue itu yang sempat minim akhirnya bisa ke charge lagi gitu. Dan akhirnya ketagihan terus. Akhirnya ya kembali lagi untuk nonton lagi. Oke. Jadi intinya kalau lo lebih ke faktor lo terdistraksi karena lo far ya. Ya lebih tepatnya ya karena ada beberapa urusan-urusan gitu. Jadi ya. lo melupakan ini, terus akhirnya lo mempengaruhi minatku untuk JKT gitu deh. Tapi akhirnya nyoba lagi, akhirnya ketagihan lagi. Iya, ibaratnya ini penting itu. Jadi second attack ya. Iya. Kalau lo gimana? Kalau gua kayaknya kayak Definisi menurut comeback lo? definisi gua kayak apa ya? Menurut gua dulu juga bukan fans deket gitu loh, bukan kayak yang tiap hari teateran gitu-gitu juga kayak dulu gue juga far, gue kuliah di Jogja juga, gue baru aktif lagi tuh waktu balik ke Jakarta sih. Sepanjang perjalanan gue ngidling ini, arti comeback bagi gue itu lingkungan sih, lingkungan dan vibe juga. Pada masanya gue dulu SMA tahu-tahu JKT ini gara-gara Aldi kan.
Jadi kayak gue punya temen sharing gitu, itu lingkungan kan. Sekarang comeback lagi dengan vibe JKT yang lagi naik lagi itu karena lingkungan juga sih. Oh, lingkungan. Jadi udah tuh ya. Jadi definisi comeback adalah ketika kita balik lagi, merasakan senangnya lagi, dan dibantu dengan lingkungan yang kurang ajar kayak kalian ini nih. Jadi Belakang semakin tuh ada meja tuh. Nonton bayaran ini bro. iya. Di toko tuh nonton dari Pondok Indah. Oke, next ya. Sebenarnya alasan comeback apa sih? Kalau Dika kan lokasi kerja ya. Iya. Ada yang lihat membernya juga, ada yang apa. Sebenarnya gue pengen tahu sih sebenarnya titik balik lo apa sih di untuk ngikutin ini lagi. Kan soalnya anjir di Jakarta ini kan kalau bahas JKT itu kayak di freak banget gitu nggak sih? Dan lu yang paling lama nggak sih di comebacknya? Iya, di Aldi yang paling gokil sih. Lu Gua tuh ke bawah gara-gara dia, tapi yang comeback duluan malah gua. lu Iya. kena kapan lu? Gue 2019. Enggak, kena awal. Kena awal gue dari awal banget sih, dari 12. 2012 2011 itu. Vakumnya dari Vakumnya dari gue masuk kuliah. 2013-an. Jadi kan gue 2014-an. Debat dah. Padahal kuliahnya di Jabodetabek juga, tapi gue nggak pay attention lagi ke JKT karena gue memang benar-benar udah nggak ngikutin lagi aja dulu gitu. Jadi sekarang gue akhirnya ikut lagi, gue lapor sama si Adot, gue ngeliat satu film lah yang kalian semua tahu yang dibintangin sama anak-anak JKT. Terus gue tertarik. Apa namanya cuy? Itu 2 garis ungu. Merah. Ya udah itu gue dari situ gue tertarik, gue minta tolong Adot, ajakin gue dong. Lu agak aneh ya, kenapa dari film ya? Makanya, gue heran juga kayak absurd, gue, gue ngeliat Zara Masuk dong. Zara Sinhab dan Eril, gue penasaran. Ya udah gue minta tolong Adot teater dong. Akhirnya Udah kena langsung. lagi ya? Akhirnya, wah. Jadi lu tuh di Jabodetabek tapi kenanya gara-gara ini ya, kenanya gara-gara Karena bukan, Gua apa dia? Iya. Kalau lo gimana Dik? Karena apa Dik? Gue ya sebenarnya alasan utama itu karena lokasi kerja sih. Tapi itu pun gue awal-awal kerja di sini juga nggak langsung nonton. Jadi gue dulu punya teman nonton, salah satunya ini si Hai ini. Nggak usah bawa-bawa saya dong. Ya lalu. Terus. Pokoknya intinya teman-teman nonton gue dulu itu udah pada pensiun. Iya. Itu salah satu alasan dimana kenapa baterai perwotaan gue berkurang juga karena udah. Oh, nggak ada lingkungan. Berarti Iya. bener kata Ado. Iya, Kalau nggak ada lingkungan lu juga kata males Ado. cuy, ngapain? Iya, gua standing lagi. Aduh. Mati ya. Tadi dong. Gua tipe orang yang mager nonton teater tuh sendiri. Jadi gua pas awal-awal di Jakarta itu gua masih belum nonton. Nah, pada saat itulah gua ketemu Adot. Sebenarnya gua dan Adot ini udah teman kuliah, tapi gua nggak deket juga sih. Iya, gua saling tahu doang. Iya, dan beda jurusan juga kan. Nah, suatu saat itu gue pernah nonton sama waktu itu gue nyoba nonton sendiri tuh, terus gue kurang enjoy, terus tiba-tiba gue ketemu sama Adot, Sahira ketemu Enjoy Adot, lagi? belum, nggak langsung enjoy juga, gue juga belum rutin nonton kayak serutin sekarang lah. Pokoknya intinya gue lama-lama udah kenal banyak teman-teman baru, dan gue juga jujur berhasil meracunin beberapa orang. Kok bangga gitu loh, kok bangga. Gue beberapa kali new friend experience itu sebenarnya alasannya untuk mencari teman baru gue nonton karena teman-teman lama gue udah pada pergi. Got it. Jadi intinya kalau lo lokasi kerja dan dikatalis apa ya? Dipercepat dengan ada lingkungan yang Dan akhirnya lagi alasannya tuh lingkungan cuy. Iya, akhirnya bisa punya grup baru lagi akhirnya. Iya. baru lagi. Ya, Oke. Jadi alasan comeback tuh rata-rata itu ya, lokasi kerja, terus ini paling aneh sih Aldi anjir. gara-gara film ya. That movie anjir. Dan didukung dengan gue masih di Jabodetabek gitu sih. Iya. Ini nggak ada yang alasan comebacknya karena geser ke Oshi gitu. Enggak sih. Gue sama sih kayak Dika, lebih ke akses sih. Karena Akses ya? di Jakarta. Karena dulu gue waktu magang di Jabodetabek juga kan, kayak beberapa kali gue juga waktu magang nonton. Mungkin gue merasakan experience-nya kembali. Jadi kayak gue kerja di Jakarta, gue ingin merasakannya kembali. Taunya kecanduan anjir. Keterusan. Ya memang seperti itu hidup kita. Selanjutnya, sebenarnya apa sih yang disenengin dari JKT48 dibandingkan grup musik lain? Kan orang-orang tuh sekarang mainannya ke ini Loose in the Sky, Palace gitu kan, SCBD Mania kan. Nontonnya tuh sekarang tuh Danila. Iya, Oke, siap. Danila, Jagger dulu, Jaggermeister. Malam ini Ini nih Anda malah Nadilaan. Sebenarnya apa sih? Lu lebih kerenan ngikutin Danila, cuy. Enggak. Kenapa lu
kenapa lu ngikutin JKT? Apa yang disenengin sih sebenarnya? Yang pembeda dengan grup musik lain apa? Kayaknya orang kalau ditanyain kenapa mereka pada akhirnya milih JKT daripada ngikutin yang lain, susah juga jawabnya sih. Karena begitu lu udah masuk, ya udah lu enjoy kan. Begitu lu enjoy, lu nggak tahu kenapa kok gue tahu-tahu udah ada di fandom ini gitu loh. Masuk di. Oh iya. Ya terus kayak karena mungkin musiknya kali ya, musiknya fun juga kan. Kita kan enggak musik. Enggak fun. Lu bisa Lagu ngecek keduanya Tim J gini-gini nggak jelas. Tenang, yang edit gue ngapain gue takut. kena bibir ini. Dia belum kena gesrek. Belum kena ini. Akan pernah ku sesali. Pasti waro lah. Kayaknya orang Ini lu kelamaan jawab aja. Kayaknya orang naif kalau bilang mereka masuk fandom JKT nggak pengen ngerasain waro tuh kayaknya. Berarti lah. Waro kan ya? Waro pasti salah satunya pasti. Salah satunya. Jadi pertama enjoy, kedua waro. Tapi osisnya tidak ngewaro. Mantap. Tandain. Kalau Det gimana? Apa sih yang disenengin dari JKT anjir? Lu mendingan nonton Kunto Aji anjir. Atau izinkan aku challenge. Lu kenapa Kayak- JKT? Waro kan? Experience sih. Experience kayak nggak ditemukan di fandom manapun. Contohnya apa experience? Experience ya waro. Waro. Jadi waro. Waro juga. Kurang ajar. Lo dik apa dik? Ini kan bukan berarti kita tidak menikmati musik lain ya. Jadi jujur teman-teman gue banyak yang nggak nyangka kalau gue suka JKT48 karena selera musik gue yang selama ini nih dianggap ya sangat berseberangan lah dengan JKT48. Alias sok-sokan anak musik gitu kan? Ya Ya ini. Anjir kok. terserah lah lu mau menganggap siapa. Pokoknya intinya gitu lah. Terserang. Iya. Pokoknya intinya banyak yang nggak nyangka sih. Dan gue suka itu karena keracun oleh teman-teman gue dan gue akhirnya bisa berkecimpung dan akhirnya bisa menjadi tetap menjadi fans itu ya. Gue nggak bisa nonton musik lain, nonton grup lain itu nggak bisa segesrek ini coy. Dan gesreknya bisa bareng teman-teman. Berarti lo balik lagi ke Waro ya? Waro jamaah cuy. Iya. Ketika lo mendapatkan sesuatu dari orang yang sebenarnya lo adore, Iya. dan lo mendapatkan timbal baliknya lo mendapatkan apa ya? Ada kesenangan sendiri ketika lo dapat attention dari orang yang lo idolakan gitu kan? Lebih di notice sama orang yang kita kagumin sih. Iya. Konsep idol you can meet itu sendiri. Oh, anjir. Iya kan? Kan lu nggak bisa sekali bisa meet Hindia setiap saat, lu nggak bisa handshake sama dia setiap saat. Nah, aksesnya juga ya. Dan menurut gue tuh juga kayak experience lagi kayak kita bisa tahu each other sama member sama kayak kita bisa cerita gitu ya di fandom ini aja kita bisa dapat kayak gitu loh. Unik banget ya berarti kan? Kayak bisa kita tahu personal by personal kayak gitu sih. Ya, kalau lu sendiri menurut lu apa yang bikin lu sedang sama JKT sekarang? Yes, sama ketika lo dapat attention dari orang yang sebenarnya lo adore, jadi kan manusia tuh butuh pengakuan. Cowok tuh butuh pengakuan cuy dari cewek. Ih kakak keren ya, itu pasti Egonya dipancing. Iya nggak kan? Gak usah ngeliat gua dong. Al mantap. Tapi lu sebenarnya kasarnya nih ya, maaf ya. Mereka semacam memainkan perasaan gak sih? Ya iya. Jatuhnya. Menurut gue emang bisnis perasaan cuy. Iya. Menurut gue emang bisnis perasaan, emang makanya nggak boleh pacaran segala macam karena emang dia memang menjual perasaan ke orang-orang, perasaan yang berjamaah. Iya. Dikira Anda doang di Waro, kita juga. Ya. Apalagi ini Bang Jago. Iya. Kurang ajar. Oke, sekarang gue pengen ada challenge nih. Kalian jawab bareng-bareng ya. Pertanyaan adalah punya Oshi itu penting apa nggak? Oshi itu adalah orang yang di fansin ya. Punya Oshi itu jawabnya ya atau tidak ya bareng-bareng ya di hitungan ketiga ya. Penting atau tidak? 1, 2, 3. Ya. Menurut lo apa sih pentingnya punya Oshi? Yang nggak Waro itu? Aduh. Kan orang bilang kalau Oshi lo itu sorry. merepresentasikan diri lo kan. Katanya Oshi lo gimana juga. Kalau Oshi lo fun, lo yang fansnya juga fun gitu. Berarti memang penting ya punya Oshi itu memang segitu pentingnya. Lu ngelihat dia perkembangan dia gimana. Oh iya. Ya kan ya harapannya yang dari Standar ya memang jawaban fansnya gitu. Betul sekali. Harapannya dari JKT kan memberikan efek yang baik kepada fans-fansnya. Ya lu megang satu Oshi lah buat lu berkaca dari dia gimana-gimananya, menyemangati lu. Untuk memilih Oshi apa sih yang harus diperhatikan? Apakah Waro doang? Ya enggak, ya gimana ya, lu kayak kalau lu nyari cewek, lu pernah punya cewek kan sebelumnya? Lu yang gue. Ceweknya macam-macam. Ya lu sebenarnya lu gimana ya, lu nggak perlu banyak alasan buat menyukai seseorang kan.
Iya, iya. Maksudnya lu suka sama cewek ini, ya kenapa lu suka? Ya lu juga sebenarnya bingung. Iya. Nggak tahu ya, tiba-tiba suka aja sama member ini gitu. Jadi menurut gue sih nggak ada Selera. nggak ada kriteria yang khusus. Kalau menurut lo gimana? Gak bisa dijelaskan sih menurut gua. Kayak Lo dapet Fanny ya, dapet aja tiba-tiba. enggak. Ketika gua pertama kali comeback kayak gua nonton waktu itu Believe J kalau nggak salah. Itu waktu Fanny udah di J kan. Kayak gua kayak merasa klik aja gitu kayak wah orang ini kayak menarik. Meskipun awalnya Waro masih tipis-tipis ya. Ya. Belum Waro ya? Atau udah Waro? Ya, Belum nggak tahu Waro. sih. Biar dia ngeriak dikit sih. Menurut gue sih, menurut mereka sih Osimhen penting ya. Cuman untuk mendapatkannya emang mereka beda-beda ya. Rata-rata bisa dari Waro. Menurut gua kalau nggak punya Osimhen, menurut gua ya dia bertahan di fandom ini kayaknya nggak bakal lama deh. Karena nggak ada yang ikutin, nggak ada yang diikutin. Nggak ada yang dilihat gitu. Dan pada akhirnya pasti ada yang member yang lu suka lihat gitu deh. Oh, yang iya. mungkin lu nggak bakal mengakui dia Osi, mungkin lu bakal denial, tapi secara nggak langsung ya itu Osi lu gitu. Oh, It will happen eventually. Jadi menurut mereka ini kan Osimhen tuh penting ya buat bertahan di sini, terus menemukan selera lo di JKT di mana cewek-cewek banyak, lo tinggal milih siapa. Memberikan lebih semangat juga. Iya. Semangat lebih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang menarik nih. Punya Osi menurut lo penting. Umur lo berapa, Dik? Gue sih 25. 23. Fogo tua ya? 23 juga gue ya. 23 seusia kita sih sedang mencari ladies in the sky dong. Anda masih dengan pacar-pacar hayalan yang memberikan waro kepada semua jenis manusia. Kenapa sih nggak nyari pacar aja? Kan Osi kan nggak bisa dihelai rambutnya dong. Siapa bilang? Tidak bisa digunting kukunya. Aku mau gunting kuku kamu dong, yang jelek banget lu di anjir. Lu tak kiasannya. Kiasannya menurut lu kenapa gak nyari pacar aja sih? Ini pertanyaan dari teman-teman gue yang freak ngeliat gue ngefans sama JKT anjir. Kalau gue sih emang ada pacar. Wah lu emosi sekali ya. Enggak. Menurut lu gimana? Kenapa nggak nyari pacar aja? Kayaknya fans JKT juga pada cari pacar sih. Mereka juga pada punya pacar juga sih menurut gue. Berat ya pertanyaan gue. Perberat. Gampang jawabnya sebenarnya. Apa? Jadi sebenarnya gimana? Jadi nyari pacar juga terus ngapain? Lu mau pacar lu aja cuy. Nah, berarti orang-orang yang ngaidolnya untuk mencari pacar, Anda semua tidak bakal mencari pacar di luar sana. Jadi menurut gue penting. Cari pacar tuh Jadi penting juga. penting juga. Oh jadi emang lu bisa membedakan. Bisa membedakan, makanya lu bisa memposisikan diri bullshit, man. kapan saat lu ngaidol, kapan saat lu cari Lu pacar. punya pacar nggak sih? Gue sekarang punya pacar, tapi sudah kandas dong. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara. Iya gitu deh. Sibuk idol banget. Enggak sih, jauh dari sebelum itu sih. Iya, Memang iya. itu faktor bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya. Oke. Menurut lo gimana? Ayo berikan pernyataan yang memuaskan gua dong. Lu kenapa gak nyari pacar aja anjir? Gua pas zaman gimana ya? Ini sekarang nggak maksud lo? Apa gimana? Selama ini atau Iya, sekarang atau sama ini ya gimana? Kalau gue memang kebetulan saat ini memang nggak nyari pacar. Kalau gue memang karena ya gue enjoy sendiri. Gitu deh. Bukan nggak ada hubungannya sama JKT. Kalau Iya, gue, iya. kalau lu nanya gue sekarang jawaban gue gitu. Tahun lalu ya gue ada nyari pacar. Tapi lu nggak memprioritaskan. Gue nggak memprioritaskan. Gue memang Gara-gara lagi pengen- JKT dong berarti nggak memprioritaskan. Nah, justru menurut gue karena gue serang nggak lu, nyari mampus. anjir, gue nggak nyari pacar itu ya jadi advantage-nya adalah gue bisa bebas JKT-an. Gitu. Gue bisa berbahaya, ya. melakukan apapun yang gue mau tanpa diatur-atur oleh seseorang. Menurut gue Tapi begitu. hidup pilihan ya. Dan kalau punya pacar itu nggak bisa gesrek bersama, bro. Ya masa pacaran satu geser ke Iya, bareng-bareng. itu Bagi-bagi dong. Makanya jatah bareng-bareng. Iya. Menurut lo pro kontra dari idling apa sih? Satu pro satu kontra? Satu Waduh, maksudnya lo idling ya lo bilang apa dibanding nyari pacar ya lebih apa gue bisa membedakan lah mana nyari pacar mana juga idling ya enak aja kita bisa geser berjamaah. Lo udah mengeluarkan statement itu kan. Maksud gue ya udah berarti kan ada pro-nya. Menurut lo pro-nya apa? Dan juga biar imbang dikasih kontranya juga. Pro-nya dalam idling lo yang lo dapatkan apa sih sama ini dari ngefans? Yang gue dapatkan dari selama idol lingkungan baru. Lingkungan baru kayak gue pernah berpikir kayak gue ntar udah tamat kuliah gue kerja di Jakarta kayak bisa nggak sih gue dapet teman-teman baru lagi ya buktinya kalau dengan idling gue bisa punya lingkungan baru seperti ini dan
teman-teman yang kayak gini berarti itu udah sebuah bukan achievement sih, udah kayak apa ya, kayak Lingkungan baru lagi ya. udah mematahkan itu bagi gue gitu. Karena kayak hobi bisa membuat Banyak circle baru. ya benar-benar. Kayak Dika tadi Iya. pusing langsung ada dokter langsung sembuh ya. Iya, true story bro, true story. Minum Wah, obat ini tadi. pakar Ya. dokter. Iya. Sama tadi dikedipin sama Si Anu ya itu deh. Anu. kontra lu belum? Kontranya apa? Kontra lu apa? Satu kontra dulu. Masa idling gak ada kontranya? Apa sih? Kontranya. Next aja dulu, gue belum mikir. Lo Iya. lihat sisi baiknya terus Iya, ya, baik Dat ya. banget Iya. gue soalnya. Gila, lu positive thinking banget orangnya. Gue positif banget. Lo apa, Dik? Pro-nya ya gue merasa lebih bahagia sih, jujur. dalam ya. Bahagia itu Simpel sederhana, tapi men. dalam ya. Gue bahagia ya karena ini hobi. Sorry, gua ketawa ini bukan apa-apa ya. Ya selalu ya. Ya gue setiap gue selesai nonton itu bener-bener rasanya fresh. Gitu. Aya. Fresh enggak? Itu kan nanti gua zoom mukanya. Itu ketawa gesrek barusan. Apalagi kalau misalnya di teater itu ada ya servis-servis gitulah, biasa lah, member-member. Pijer bukan? Iya. Parah lu. Enggak ada pijet ya di ini. Nggak ada, kan lu yang mijetin kan. Iya. Kontranya, Kontranya. pronya ya udah Bahagia, menemukan kebahagiaan. kontranya? Kontranya ya jujur ini ya masalah finansial sih. Oke. Lebih ke arah situ ya. Titik. Yang udah disebutin tuh pasti sih, happy, circle baru tuh udah pasti. Gue mungkin mau highlight kontranya aja. Kontranya masyarakat belum bisa nerima orang yang idoling sepenuhnya sih. Nah itu guys. Kan cuma fandom ini sih sebenarnya, kayak Makanya. K-pop juga Indonesia Lu belum terlalu terima sebenarnya. Awas. Yang fans EXO tuh juga harus dihina juga ya kalau misalnya Waduh, kita. saya tidak ikut-ikutan. Ntar gua cut. Betul, bagus. Yang lain kenapa tidak? Iya. Maksudnya budaya kita adalah belum bisa menerima dengan sepenuhnya bahwa fandom itu baik. Bagi mereka fandom itu masih yang Break ya. negatif lah ya, itu kontranya idoling. Tapi kan menurut gue sih wajar sih mereka melihatnya itu kan sebagai wall fans gitu kali ya. Iya. Tapi dia menggeneralisir salahnya. Benar ya. Iya. Itu sih sayangnya. Iya, jangan mengeneralisir cuy. Di sini kerja-kerjanya keren-keren semua, Pak. Di sini Karena belum tentu PUPR, yang Siemens. generalisir itu yang dominan di fandom itu gitu loh. Lo kalau menurut lo apa pro kontra? Pro-nya ya kalau gue sih, pokoknya intinya gini deh, pokoknya selama kerjaan lu beres, keluarga lu beres, lu boleh lah buat happy-happy, senang-senang. Gue intinya gini, gue mencari hiburan yang ada setiap hari dan JKT itu menawarkan setiap hari. Memang gimmicknya kayak gitu ya, pribadi emang gue senang, tapi emang pagelaran musik apa sih yang setiap hari cuma ada JKT doang. Jadi kalau lo bosen lagi banyak kerjaan atau pusing atau segala macam, ada Iya. Ketahuan. Nanti di-cut enggak gitu. Iya, gue cut lah. Kan tadi ada tren apa yang kata masyarakat ini itu. Lo malu nggak sih kalau lo itu idling? Gue tuh ada bertempat-tempat gitu loh. Ada orang yang udah gue bisa sharing itu, ada orang yang belum bisa. Iya. Milih-milih close friend. Milih. Kalau lo gimana? Gue juga filter sih. Jadi kayak gue punya dua kepribadian gitu sih. belum gue sampai saat ini masih belum pede. Gue masih belum pede buat ngegabungin sama deh, itu kita semua semua sih. Jadi Twitter itu dunianya gue untuk per inian ya, per idolan. Kita Tapi tidak mungkin memberikan story lagi di FX pokoknya. Lagi di depan teater nggak mungkin kita story. Teater guys, nggak mungkin. Gue kalau cuy. di FX masih sering. Tapi kalau nge-mention Alma udah makan belum? Iya. Anda mau ria dong. Jadi menurut tuh kita masih apa ya? Karena persepsi masyarakat kita masih takut-takut nggak sih? Iya masih sebenarnya. Jadi masih takut, ada ya. malunya. Ada Jujur malunya. aja, Ref. Kalau lo Iya gimana? sama memang. Sama. Masih belum bisa menghindar dari stigma masyarakat yang tadi. Makanya jadinya ngidolnya bertempat-tempat Di gitu. tempat. Gestriknya sama inner circle aja. Iya benar itu. Soalnya kalau ini juga orang kalau ceritain ke orang kayak anjir freak amat. Iya makanya. Tapi kalau udah masuk, iya. Mereka ketularan. cepet banget ngecap orang-orang yang idolin sih. Emang judging sih. Judging. Kita Tidak juga boleh manusia. ngejudge orang berdasarkan Ah, hobi. Manusia Nah, biasa. bener. Gue setuju sama mereka semua karena gue sendiri gitu. Gue nggak akan pernah story tentang JKT lagi. Gue pun kalau konten JKT di YouTube gue nggak pernah gue share ke keluarga. Iya. Nggak pernah gue share di Twitter, sumpah. Gak pernah Lo di-up nggak juga ya? nge-up di Nggak pernah gue nggak pernah gue taruh YouTube aja biar udah wota tonton gitu. Gue nggak pernah. Oke. Gue nggak pernah karena gue malu Tapi cuy. 19.000. Iya baru mau ngomong. Alhamdulillah ya. Mohon dukungannya. Di warung lagi. Iya. Saya cut. Ya, oke selanjutnya lo udah mengeluarkan statement segitu bagusnya menurut gue. Menurut lo saran-saran buat orang yang masih apa ya skeptis sama JKT48 dan orang-orang yang sudah pernah meninggalkan JKT48 buat comeback lagi apa sih? Ada nggak yang pengen disampaikan buat teman-teman di luar sana yang
apa ya, ngatain gue freak, yang ngatain lo freak, yang bilang fans JKT itu nggak jelas, apa yang mau lo sampaikan? Saran buat orang-orang adalah lo nggak bisa ngejudge orang hanya karena pengetahuan lu aja gitu. Pasti orang-orang yang ngejudge fans JKT adalah orang yang punya pengetahuan tentang JKT-nya segitu aja gitu. Mereka nggak tahu orang di dalam itu. Maksudnya kan yang sering dicap adalah orang ngeliatin paha-paha doang, sering banget kan. Kalau kita ngeliatin seksi-seksi doang, padahal iya. Nanti di-cut. Oh iya. Padahal mah enggak gitu loh. Di dalam itu enggak segitunya kita ya. Kalian harus benar-benar dengerin dari berbagai sumber dulu baru kalian bisa ngejudge fans JKT. Itu sih menurut gue. Jadi intinya supaya mereka ngejudge apa? Ikut teater sama kita. Betul. Cobain dulu nih Friends Experience. Oh, gua ambil. Ya, yaudah next. Coba nonton Fajar Sang Idola deh. Temen gue 3 orang udah jadi Iya, wota di sekarang. belakang. Ada di belakang sini. Ntar akan ada konten new friend bareng mereka bertiga ya. Ntar. Coba New Friend Experience, tenang kok. Nonton pertama kali gratis. Iya. Lo bakal tahu bagaimana indahnya dunia ini. Dunia peridolan ini. Bisa menghubungi. Iya. Hubungin gue DiCaprio. aja kalau misalnya lo mau nyoba teateran, hubungin gue aja. Oke, next dot. Ya kalau terhadap orang-orang skeptis kayak kalau judging tuh kita udah nggak bisa ngatur orang sih. Tapi ya menurut gua ya emang kita sebagai manusia memang harus memaklumi aja hobi orang Iya. beda-beda gitu. Iya. Terima aja ya. Menerima aja. Saling hargai. Dan- Udah tua cuy, ngapain? Iya makanya kan misalnya ya Dewasa lah. hobi orang satu sama lain pasti ada jelek ada gitu-gitunya ada jelek ada Maksudnya, baiknya ada yang nggak bisa semua orang bisa menerima. Iya. Oke. Sip. Mungkin itu sudah gue bahas singkat dari semuanya, nggak singkat sih, hampir 30 menit. Pokoknya itu adalah comeback idling, mereka comeback atas banyak hal, ya lokasi dan segala macam yang sudah dijelaskan tadi. Dan juga buat teman-teman yang masih skeptis akan JKT48, yang agak geli juga dengerin kata apa dengan girl band atau idol group JKT48, kita mengajak kalian untuk nonton bareng kita. Ayo. DSJW. Boleh. Atau mau coba handshake juga boleh. Iya, boleh. Boleh. Handshake sama gue tapi. Boleh kontak bisa di YouTube gue di sini di kolom komentar atau nanti gue taruh Twitter atau Instagramnya mereka biar kalian kontak-kontak. Mungkin segitu aja karena udah mau habis. Thank you buat semuanya. Dadah.